banget ngelihat usaha-usaha di sekitar kalian, tapi dari produknya itu kayaknya oke-oke aja, enak-enak aja. Tapi kalau dari desainnya rasanya kayak ada yang kurang gitu. Pasti pernah dong, pasti ada kan. Sebenarnya desainnya bukannya tidak bagus, melainkan kurang menarik dan perlu dipoles sedikit. Betul banget. Nah, makanya di sini aku, Aisyah Rama Budiman, Dan aku, ex Naval Ayasi, akan membahas satu proyek menarik terkait hal ini nih, yaitu judulnya Dari Biasa Menjadi Menjual. peran desain grafis dalam meningkatkan daya tarik UMKM. Selamat menyaksikan. Halo, saya Aisyah Rama Budiman dengan NIM 2410862003 akan menjelasin terkait dari biasa menjadi menjual peran desain grafis dalam meningkatkan daya tarik UMKM. Nah, sebelum kita masuk ke proyeknya, saya dan Axel itu sudah mengembangkan sebuah production house yaitu namanya Frame Up Production House. Seperti yang tercantum di sini, yang mana tagline-nya itu adalah We frame your story, your own the spotlight. Jadi kenapa saya dan Excel memilih tentang Frame Up Production House itu karena fokus kita adalah bagaimana agar sebuah desain produk itu tidak hanya soal seni aja, tidak hanya soal desain yang oh sekedarnya saja, tapi kita bisa nge-frame-nya agar membuat desain itu menjadi lebih menjual. Jadi Frame Up Production House itu akan menjadi guideline bagi teman-teman pelaku UMKM untuk memframe story dari produk itu sendiri agar para pelaku UMKM bisa menjadi spotlight dari produknya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah logo dari production house kami, yaitu ada gambar kamera di tengah dan juga gambar strip film di sekelilingnya. Dan penggunaan warna coklat dan juga warna emas yang dipadukan ini sebagai bentuk bahwa kalau misalnya eh, perpaduan warna yang oke itu akan menciptakan sebuah logo yang menarik gitu. Jadi meskipun logonya itu sederhana saja, perpaduan warnanya itu juga nggak kalah penting dan juga foto kamera di tengah ini membuktikan bahwa kita bisa untuk mengatur suatu produk itu sesuai dengan apa yang layak untuk ditampilkan di kamera. Oke, selanjutnya ini adalah latar belakang kenapa kami mengambil hal ini. Nah, yang pertama yaitu adalah adanya realita versus potensi. Jadi kalau dilihat, kebanyakan UMKM itu masih menggunakan standar yang eh, eh, standar bungkusan yang biasa saja. Sebenarnya tuh snack-snacknya atau produknya itu enak-enak aja. Cuma kalau berdasarkan bungkusannya itu masih masuk ke kategori biasa dan masih bisa banget untuk dikembangkan lebih lanjut. Contohnya seperti yang di sebelah kanan ini. Meskipun hasilnya produknya sama, yaitu adalah produk jagung goreng, tapi dengan sebuah desain kemasan produk yang seperti di sebelah kanan ini menjadikan suatu produk itu benar-benar lebih mewah. Jadi perlu untuk rasanya untuk semua UMKM itu kita kembangkan potensi ini agar ada eh, peningkatan untuk nilai jual produknya itu sendiri. Jadi sebuah produk itu sebenarnya bisa saja berkualitas tinggi, tapi kurang nih visual menariknya. Dan hal ini bisa membuat dia hilang di keramaian. Jadi, video ini hadir dan presentasi ini hadir untuk membuktikan kalau misalnya desain grafis itu tepat dan bisa mengubah UMKM biasa menjadi sebuah brand yang jauh lebih menjual. Jadi, di sini kami akan menghadirkan sebuah konten visual itu yang berdampak dan menginspirasi UMKM untuk berkembang, maaf ada typo, melalui kekuatan komunikasi visual. Jadi ada
tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah gaya produksi, di mana kami akan memproduksinya dengan bentuk dokumenter ringan yang dipandukan dengan tutorial visual yang dinamis dan bersih. Jadi ada hal-hal seperti kami melihat bagaimana UMKM yang ada di sekitar, misalnya di sekitar Kota Padang, itu masih dalam bentuk bungkusan yang biasa dan segala macamnya, itu akan kami dokumentasikan. Lalu kemudian akan kami buat tutorial upgrade desainnya. Jadi bagaimana sih desain-desain yang sebelumnya masih biasa aja itu bisa kami upgrade untuk dapat insight yang wah lebih menarik nih di gambar desainnya gitu. Lalu selanjutnya dengan pendekatan menggunakan storytelling yang autentik dan juga relatable dan terasa nyata, bukan sekedar teknis. Maksudnya itu adalah dengan kami menyediakan tempat di mana eh, bagi para pelaku UMKM itu untuk membayangkan sendiri bagaimana sih pentingnya desain grafis itu. Jadi alur dari cerita atau video yang akan menjadi hasil akhir produk itu, hasil akhir dari project itu adalah disajikan dengan cara storytelling yang benar-benar dekat rasanya, tidak menggurui dan juga eh, asik untuk ditonton oleh para pelaku UMKM. Nah, misinya itu adalah sebagai misi edukasi, yaitu membantu UMKM untuk memahami identitas visual sebagai senjata utama persaingan pasar. Selanjutnya adalah spesifikasi proyek, yang mana di sini kami akan berfokus pada format media akhirnya itu adalah video tutorial dan dokumenter edukatif. Jadi tidak menggurui, tidak terlalu serius, tapi isinya ada, insight-nya ada, dan edukasinya ada. Selanjutnya akan kami upload di platform YouTube dan klien atau subjeknya itu adalah UMKM lokal, utamanya di Kota Padang. Lalu durasi videonya itu sekitar 5-8 menit saja, karena itu yang utamanya ya, karena rasanya untuk seorang ingin menonton konten secara serius itu akan bertahan di 5-8 menit pertama gitu. Jadi kita harus memfokuskan kepada di mana eh, ses- sesi terfokus dari para penonton. Lalu selanjutnya adalah target audiensnya, yaitu pelaku UMKM pemula, yang mana itu mungkin umurnya itu kisaran 20-45 tahun, dan juga para mahasiswa yang ingin menjadi pelaku UMKM itu sendiri, yang membentuk suatu usaha kecil-kecilan, yang itu akan kami menjadi target audiens kami. Lalu pesan intinya bahwa desain itu sebenarnya bukan seni yang bermewah-mewah, tapi itu adalah sebuah kebutuhan dasar untuk suatu produk gitu. Lalu gaya penyampaiannya kita menggunakan gaya narasi yang voice over dan informatif, dan juga ada teks yang bisa dibaca secara dinamis gitu. Juga ada grafik-grafiknya sehingga akan lebih mudah divisualisasikan. Oke, selanjutnya ada peran-peran dari kami berdua. Saya Aisyah Ramaudiman akan menjadi kreatif produser dan juga scriptwriter yang mengatur segala teknis terkait penulisan, sementara Excel akan menjadi direktor yang akan mengarahkan visual dan juga terkait sinematografinya, dan juga hasil akhirnya itu akan ada di tangan Excel. Selanjutnya adalah arsitektur visual, yang mana bagaimana sih langkah dari video kami. Yang pertama itu ada hook-nya. Jadi kita akan eh, testing dulu mana produk UMKM yang akan kita pilih contohnya gitu. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada masalah bagaimana sih realitas UMKM dan dampaknya pada kemasan eh, dan pada keputusan membeli. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke definisi. Jadi kita membedah terlebih dahulu bagaimana desain grafis itu, mulai dari logo, warna, dan juga tipografinya. Dan selanjutnya adalah kita masuk ke eksekusi, yaitu tutorial, motion grafik dasar dan juga sederhana yang bisa dilakukan oleh masing-masing pelaku UMKM. Lalu ada juga bukti nyata. Jadi
kami akan menyediakan studi kasus UMKM lokal yang mana dari sebelum dia melakukan rebranding dengan sesudah rebranding itu uh, ada bukti bahwa terdapat kemajuan di usahanya. Lalu selanjutnya juga tips praktis. Jadi bagaimana sih tips-tips terkait logo, konsistensi, fotografi, dan segala macam terkait produk dan juga foto produk. Lalu selanjutnya adalah uh, closing ke bagaimana kami menyampaikannya dalam motivasi yang nggak begitu menyuruh, tapi lebih kepada mengencourage semua pelaku UMKM untuk menggunakan tips-tips tersebut sehingga desain produk mereka bisa jadi lebih menjual. Dan selanjutnya adalah call to action, yaitu mengajak mereka untuk segera meningkatkan desain-desain yang dimiliki. Nah, jadi menurut kami ada sekitar total anggaran sebesar 150.000. Ini karena hasil akhirnya itu berupa video yang mana em, dalam bentuk online ya. Jadi ada micro budget yang bisa kami eh, sampaikan, yaitu adalah yang pertama 50.000 itu sekitar 50.000 untuk transportasi dan survei lapangan. Jadi untuk melihat realita UMKM di sekitar kami dan juga 50 ribunya lagi itu untuk konsumsi kru, 30.000 untuk properti dan juga art untuk di sekitar video dan juga 20.000 untuk dana darurat. Namanya itu bisa kami sampaikan untuk kami gunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga. Dan juga videonya itu akan di-take dengan menggunakan smartphone dan editing software yang free, jadi tidak menggunakan biaya lebih banyak lagi gitu. Dan selanjutnya untuk timeline-nya, ini ada konsep dari praproduksi, pengembangan, produksi utama, dan juga pasca produksi. Jadi praproduksi itu sebenarnya sudah mulai dengan riset, brief, dan juga konsep. Jadi untuk menentukan ini termasuk proposal ini juga termasuk salah satu rancangan awal dari sebelum praproduksi. Lalu selanjutnya adalah pengembangan dengan kita mengembangkan naskah storyboard dan juga kita melakukan survei UMKM. Nah, selanjutnya proses praproduksi utama itu adalah syuting dari narasi kita dan juga dengan semua hal-hal yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya adalah pasca produksi dengan melakukan editing, color grading, dan juga final review dari UAS. Nah, selanjutnya ini adalah uh, impact yang bisa kami berikan dari UMKM konvensional yang sebelumnya identitas visualnya generik, tidak konsisten, dan asal ada aja, bisa kita frame up seperti nama production house kita menjadi lebih memiliki karakter kuat, palet warna dan tipografi yang khas gitu. Jadi dia punya khas masing-masing. Dan selanjutnya adalah persepsi konsumen dari yang semulanya dianggap murahan dan juga mudah dilupakan, mudah berpindah ke lain produk, itu akan kita frame up agar terlihat lebih premium, profesional, dan membangun rasa percaya konsumen untuk membeli produk tersebut. Dan selanjutnya adalah keputusan pembeli dari UMKM konvensional yang awalnya tenggelam di antara ratusan ribu kompetitor di dunia ini akan kita frame up menjadi lebih menonjol dan memicu konversi pembelian seketika. Nah, di sini kami percaya bahwa cerita yang tepat itu disajikan dengan visual yang kuat dan memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang dan memberdayakan masyarakat. Jadi harapannya dengan adanya hasil akhir proyek dari uh, frame up ini bisa membuktikan bahwa desain itu bisa dimulai dari sekarang dan bisa memberikan dampak yang besar juga dari sekarang. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Dadah.